warahmatullahi wabarakatuh. Sobat milenial, apa kabar? Alhamdulillah ya, kita berjumpa lagi dalam program Ngobrol Bareng. Apa kabar pemirsa? Sobat milenial, mudah-mudahan sehat walafiat ya dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang sedang diuji kesehatannya, mudah-mudahan ya kita berdoa sama-sama semoga cepat diangkat sakitnya ya dan menjadikan diri kita lebih baik lagi. Nah pemirsa, ngomong-ngomong soal ngobrol nih ya, tentunya nggak akan sendirian. Selalu akan ada tamu yang inspiratif dan kita akan ngobrol-ngobrol tentang hal-hal yang menarik dan asik banget ya. Kali ini bersama saya Dita Ruspendi pemirsa, kita langsung saja kenalan ya sama tamu istimewa kita yang akan kita ajak ngobrol ya. Langsung aja yuk kita kenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ustadz Agus Salim di sini, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Keluarga semua alhamdulillah sehat ya? Alhamdulillah sehat. Mbaknya semua sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan puasanya lancar juga. Amin. Ya Pak Ustadz ya. Bagaimana nih kabarnya dengan dakwahnya? Alhamdulillah dakwah terus berjalan, ada dan tidak adanya kita. Alhamdulillah, Masya Allah. Pak Ustadz Agus Salim ini adalah dari Lajnas Dewan Dakwah ya. Luar biasa, saya sempat menonton dari YouTube-nya Pak Ustadz. Wah ternyata ini adalah program di mana pendakwah dilempar, bahasanya dilempar. Tiba-tiba diutus ya Pak Ustadz ya, diutus ke berbagai daerah di pelosok di Indonesia. Biasanya dakwah ini identik sama kajian-kajian populer di kota ya, kota-kota besar. Tapi kalau programnya Lajnas Dewan Dakwah ini, dakwahnya sampai ke pelosok ya, Pelosok Ustadz, negeri. Ya. Pak Ustadz Agus sendiri memulai bergabung bersama Lajnas dari tahun berapa Pak Ustadz? Tepatnya sekitar hampir 9 tahun yang lalu. 9 tahun. 9 tahun yang lalu. Pada saat itu saya baru lulus dari pesantren, saya tidak punya biaya buat sekolah. Kemudian saya mencoba untuk kuliah di berbagai universitas, salah satunya saya mencoba di sekolah bahasa Arab di Jakarta. Kemudian pada akhirnya saya belum berjodoh di situ. Qadarullah saya dipertemukan oleh Dewan Dakwah dan bergabung dibiayai sampai S1, kemudian ditugaskan di pedalaman. Masya Allah. Pada saat itu 9 tahun yang lalu itu apa yang ada di pikiran atau pandangan Pak Ustadz yang memantapkan hati Pak Ustadz untuk bergabung bersama organisasi ini? Saya dari dulu diajarin oleh kakek saya, karena memang saya salah seorang anak yang pada saat itu kurang beruntung, karena pada saat itu anak-anak mungkin memiliki orang tua, saya tidak. Ibu saya sudah tidak ada sejak saya kecil, kemudian bapak juga sudah tidak ada sejak saya kecil. Diurus kakek nenek meninggal, saya diurus bibi, kemudian bibi saya ada yang meninggal lantaran sakit. Masuk pesantren, kemudian saya diajarin sama kakek saya dari kecil, jadilah orang yang bermanfaat. Ternyata itu selaras dengan perkataan Nabi kita Muhammad SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Nah itu yang kemudian menjadi motivasi saya untuk mau masuk ke Dewan Dakwah dan mewakafkan diri mendakwakan Islam di pelosok-pelosok negeri. Luar biasa, Masya Allah. Dimana di era milenial ini Pak Ustadz, mohon maaf ya, untuk dakwah ini biasanya mencari tempat-tempat yang memudahkan kita untuk dikenal orang. Tapi untuk Pak Ustadz Agus ini apa yang dicari sebenarnya selain ridho Allah tentunya ya? Kenapa ini untuk kepedalaman loh Pak Ustadz? Apa yang memantapkan hati Pak Ustadz untuk hal itu? Terkait kenapa hati ini mantap, sebenarnya apapun profesi, apapun yang kita cari, jadikanlah itu sebagai sebab kita mudah masuk ke surga. Ada orang yang pengen melalui popularitas dia, terkenal dia, kemudian dia bisa menginfluence orang, kemudian mengajak orang dalam hal yang baik, karena memang ada di sisi lain yang menginfluence orang untuk mengajak tidak baik, sehingga harus ada yang seperti itu. Nah, saya mengambil pilihan untuk menjadi dai yang berdakwah di pedalaman, karena memang ini posisi yang tidak diambil bagiannya oleh orang lain. Karena kalau semuanya sama, bagaimana mungkin yang lain bisa tertangani?
Nah, ini yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Dewan Dakwah sejak tahun 1967. Mereka mengirimkan dai-dai ke pelosok-pelosok negeri dari ujung Papua sampai Aceh. Saya hanyalah salah seorang saja. Nah, ini yang membuat kami para dai kuat bahwa kami mengambil pilihan yang tidak diambil oleh orang lain. Dan ini adalah pilihan yang dilakukan oleh para nabi-nabi kita. Masya Allah, Masya Allah. Berarti sudah kemana saja nih Pak Ustadz? Saya pernah ditugaskan oleh Dewan Dakwah tepatnya di Pulau Bali. Nah, salah satu tempat yang cukup terpencil dan minoritas sekali orang-orang Islam. Alhamdulillah hasil dari dakwah di situ 3 orang masuk Islam. Oh, Masya Allah. Kemudian kita juga Mbak ditugaskan di Sulawesi Tengah. Alhamdulillah Sulawesi Tengah ini ada namanya suku tertua di Indonesia, namanya suku Tau Ta'awana. Oke. Jadi ada ustadz kita yang lebih senior dari kita, namanya Ustadz Sigit. Beliau mulai merintis dakwah di sana tahun 2000 sampai 2017 baru diterima dakwahnya oleh suku Tau Ta'awana. Masya Allah, subhanallah. Nah, pada saat diterima itu 2017 berbondong-bondong itu suku Tau Ta'awana 211 orang masuk Islam. Terus masif kita lakukan pembinaan, ya, pendampingan, pengiriman dai sampai pada akhirnya 2020 tambah lagi 300 orang masuk Islam, tambah lagi akhirnya 86 kakak masuk Islam. Masya Allah. Kalau di total hampir 700 orang. Masya Allah, Masya Allah. Tapi dengan jangka waktu yang tidak singkat. Tidak ya? singkat. Apa tanggapan Pak Ustadz? Memang proses seperti itu, memang prosesnya akan panjang seperti itu atau bagaimana Pak Ustadz? Iya, dakwah ini kan warisannya para nabi dan rasul. Dakwah ini membutuhkan nafas yang panjang sehingga tidak bisa dikerjakan oleh perorangan, kelompok. Dia harus dikerjakan oleh umat secara bersama. Jadi tagline-nya orang-orang muslim, orang-orang yang mukmin adalah kita ini seperti bangunan. Jadi ketika melakukan dakwah ya jangan sendiri-sendiri, bareng-bareng. Ya kayak mbaknya bisa mensupport kita melalui apa saja yang bisa dilakukan. Mungkin tidak bisa berangkat, tetapi apa yang bisa menjadikan mbak mendapatkan pahala sama. Amin. Ada itu caranya. Kalau kata Rasulullah, menjahaza gozian fakot goza. Barang siapa yang membantu persediaan untuk orang yang berjuang di jalan Allah, dia telah mendapatkan pahala yang sama. Amin. Tentunya pemirsa ingin mendapatkan pahala yang sama. Amin ya Rabbal Alamin. Saya jadi penasaran Pak Ustadz, berapa lama setiap diutus ke pedalaman tadi Sulawesi ya, Bali, itu berapa lama biasanya? Sebulan, 2 bulan, seminggu, 2 minggu? Kaderisasi dai di Dewan Dakwah itu ada 3 tahapan. Tahapan pertama adalah dia dikonsentrasikan selama 2 tahun di asrama, dibina hafalan Qur'annya, dibina pemahaman agamanya. Kemudian 2 tahun setelahnya dia diletakkan di masjid-masjid. Ya, setelah di masjid-masjid 2 tahun mereka genap jadinya 4 tahun, dapat S1. Kemudian 2 tahun setelahnya jadi genap 6 tahun dia dikirimkan ke pedalaman. Jadi di pedalaman itu 2 tahun minimal. Luar biasa. Berarti total sudah berapa tahun Pak Ustadz? 9? Iya, hampir 9 tahun saya bergabung dengan Dewan Dakwah. Luar biasa. 2 tahun di Provinsi Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah, kemudian di Bali. 2 tahun. Iya. Luar biasa. Apa perasaannya Pak Ustadz? Jauh dari keluarga, kemudian mengemban amanah yang begitu berat. Bagaimana perasaan 2 tahun itu Pak Ustadz? 2 tahun itu justru terasa sangat singkat. Mengapa? Karena memang dakwah itu tidak ada habisnya sampai tibalah hari kiamat. Ya, kita ini hanya meneruskan perjuangan para founding father kita, para ulama-ulama kita, para nabi-nabi kita, para pejuang-pejuang kita sebelumnya. Jadi 2 tahun itu waktu yang sangat singkat. Ya, intinya ada dan tidak adanya kita, dakwah ini terus berjalan. Sehingga bagi kami, ya kami ingin termasuk daripada perjuangan ini. Tentu pemirsa memiliki keinginan yang sama, namun terkadang terkendala oleh
waktu, kemudian tenaga, kesehatan dan lain sebagainya. Tapi insya Allah Islam itu memudahkan segala hal untuk mendapatkan pahala dan porsi yang sama. Amin, amin, amin. Berarti pejuang dakwahnya ini ada berapa banyak Pak Ustadz? Rekan-rekan seperjuangannya di Lasnas? Kalau dikalkulasikan berdasarkan alumni, jadi di Dewan Dakwah itu sekarang ini ada namanya Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir. Oh, yang di Tambun? Yang di Tambun. Oke. Nah, di Tambun inilah laboratorium dai untuk mengkader para calon-calon yang akan diterjunkan ke pedalaman. Nah, kalau Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir ini sendiri dibangun sejak tahun 1999. Oke. Sebelumnya itu pengkaderan untuk mengirimkan ke pedalaman berupa daurah-daurah yang dilakukan oleh Allahyarham pendiri bangsa ini, pencetus NKRI, Allahyarham Bapak Muhammad Natsir. Masya Allah, begitu besar jasanya ya. Luar biasa, sudah mencetak banyak sekali pendakwah atau dai-dai yang luar biasa. Salah satunya adalah sosoknya ini ya, begitu inspiratif sekali. Ustadz Agus Salim ini luar biasa, mengabdikan dirinya selama 9 tahun di dunia dakwah yang tentunya tantangannya tentu sangat-sangat banyak ya Pak Ustadz ya. Berkenan menceritakan tantangan-tantangan selama 9 tahun itu Pak Ustadz? Perjalanan untuk ke pedalaman itu karena akses yang sulit gitu ya. Tidak seperti yang ada di kota. Apalagi di ibu kota, Masya Allah fasilitas segala hal ada. Betul. Tetapi kalau di pedalaman, kita dari Jakarta berangkat ke Sulawesi itu berangkat subuh sampai bisa malam hari. Kita dari Bandara Soekarno-Hatta, kemudian landing di Kabupaten Luwuk Banggai, Bandara Luwuk. Kemudian dari Luwuk Banggai ke Kabupaten Morowali Utara itu bisa memakan waktu sekitar 5 jam. Jadi kalau berangkat pada subuh itu bisa sampai malam hari. Nah, sampai di situ kita belum sampai ke titik tempat bertugas. Oke, masih harus lagi jalan. Iya. Nah, begitu kita sudah sampai di Kabupaten Morowali Utara, kita masuk ke Kecamatan Mamusalato namanya. Di Kecamatan Mamusalato itu kita melakukan perjalanan, ada pengalaman dai yang harus menggunakan perahu yang muatannya hanya 3 meter lebarnya, muatnya itu hanya 2 orang. 2 orang saja? Iya. Bayangin kalau dengan perahu yang kecil itu, kalau kita ngantuk ke kanan gitu ya, apa ke kiri, itu bisa jomplang. Luar biasa, Masya Allah. Wah, kalau saya sudah nyerah duluan mungkin Pak Ustadz. Luar biasa. Insya Allah. Itu waktu di Sulawesi ya? Sulawesi. Luar biasa. Berarti jangan membayangkan begitu terbang langsung bertemu tujuan gitu ya. Tapi apa yang terus memotivasi Pak Ustadz? Yang terus memotivasi kita itu tadi, kita ingin menjadi orang yang bermanfaat. Bermanfaat bagi agama, bermanfaat bagi bangsa, bermanfaat bagi seluruh manusia. Karena memang itulah yang diajarkan oleh Nabi kita, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat. Sehingga itu menjadi motivasi kami. Dan dakwah ini juga yang menjadi motivasi kami adalah warisan para nabi dan rasul. Insya Allah ini adalah profesi yang terbaik. Mengapa? Karena ini adalah profesinya para nabi dan para rasul. Amin ya rabbal alamin. Berarti satu kali berangkat perjalanan menuju suatu tempat pedalaman di Indonesia ini, itu berapa banyak dai Pak Ustadz yang berangkat? Sendiri-sendiri kah atau bagaimana? Iya, setiap tempat tugas itu kita diamanahkan sendiri-sendiri. Oh, Masya Allah. Nah, setiap tahun biasanya Dewan Dakwah melalui Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir ini mengirimi dai 100 sampai 150 dai. Harapannya kita ingin setiap tahun itu sampai 1000 dai yang dikirimkan, namun karena fasilitas yang masih minim, kemudian SDM yang belum cukup, sehingga ini men-challenge kita untuk terus bersemangat agar terwujudnya 1 tahun itu bisa sampai 1000 dai yang dikirimkan ke seluruh pelosok negeri. Kalau ini sudah terjawab, maka insya Allah pedalaman-pedalaman Indonesia harapannya akan terus terbina, terdidik, dan berperadaban. Karena memang Indonesia ini negara yang luas, yang pulaunya di mana-mana banyak sekali. Dan tidak salah
Ya kalau misalkan di pedalaman itu masih ada masyarakat yang tertinggal seperti yang tempat kami bertugas. Luar biasa tantangannya ya. Luar biasa. Saya jadi semakin penasaran sama ceritanya Pak Ustadz Agus Salim ini waktu mendakwah di pedalaman di Sulawesi, di Bali itu mungkin banyak sekali cerita yang sangat terngiang-ngiang ya Pak Ustadz ya. Yang paling terkenang saat itu pasti banyak ya. Banyak Ditahan sekali. dulu, nanti kita akan ceritanya di segmen berikutnya ya. Insya Pemirsa tetaplah bersama kami, Sobat Milenial di Ngobrol Bareng.